hamil. Film dibuka dengan menampilkan seorang ustadz kampung bernama Ahmad. Saat itu, Ahmad tampak sedang membangunkan kedua putrinya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelahnya, Ahmad berangkat untuk sholat berjamaah di masjid. Selesai sholat, Ustaz Ahmad langsung mengisi kuliah subuh dengan tema godaan setan yang terkutuk. Ahmad mengurai tentang janji iblis yang akan selalu berusaha menyesatkan umat manusia dengan berbagai cara, hingga kiamat tiba. Dengan cara membuat manusia lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan, sehingga menjadi teman setan di neraka. Saat sedang sarapan, Sri meminta maaf pada keluarganya, karena saat ini mereka hanya cukup untuk singkong goreng saja, karena kondisi ekonomi mereka sedang sulit. Melihat Yasmin cemberut, Ahmad meminta putri bungsunya itu untuk selalu bersyukur, karena masih diberi rezeki untuk menikmati sarapan pagi ini. Ya deh, cobain. Alhamdulillah. Scene film kemudian beralih pada seorang remaja bernama Rani yang sedang dipasung bak ODGJ. Saat itu, ibunya yang bernama Tika datang untuk mengantarkan makanan. Rani pun memohon kepada ibunya untuk melepaskan pasungannya. Namun Tika meminta agar Rani bisa bersabar, karena bapaknya, Tika, sedang meminta bantuan kepada seorang ustadz. Namun karena melihat kondisi Rani yang sudah terberak di celana, Tika pun merasa tidak tega dan memutuskan untuk melepaskannya. Namun, tiba-tiba ternyata Rani dipasung karena dia selalu mengalami kerusupan. Untungnya Ustaz Ahmad datang di saat yang tepat bersama ayah Rani yang bernama Aden. Ahmad pun meminta Aden dan istrinya untuk menunggu di luar. Di tengah sengitnya persilatan, Ustaz Ahmad segera membacakan ayat-ayat ruqyah. Meski sedikit cedera, Ustaz Ahmad akhirnya berhasil menetralisir Rani iblis. Setelah semuanya selesai, Aden berterima kasih pada bantuan Ustaz Ahmad sambil memberikan salam tempel. Namun Ustaz Ahmad yang menolong dengan sukarela meminta Aden untuk menyimpan saja uang itu. Saat itu Aden tampak kecewa, disertai Ustaz Ahmad yang langsung pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sri menanyakan kondisi Ahmad yang pulang dengan baju sobek dan terluka. Namun Ahmad meminta istri dan kedua putrinya agar tidak khawatir, karena barusan dia habis meruqyah seseorang. Dan dikarenakan Ahmad tidak membawa amplop, Sri pun mengerti jika Ahmad telah menolak salam tempel dari pasiennya. Sri pun sedikit mengeluh dengan keputusan suaminya itu, dan berkata jika saat ini keuangan keluarganya sedang memprihatinkan. Terlebih kedua putrinya sebentar lagi mau lulus sekolah. Ahmad mengerti dengan keresahan istrinya, namun Ustaz Ahmad berkata jika dirinya tak bisa memanfaatkan amanah yang Allah berikan untuk mencari cuan, karena baginya itu sama saja memperjualbelikan ayat-ayat dan agama. Ahmad juga meyakinkan Sri jika Allah akan memberikan rezeki pada keluarga mereka dari jalan yang lain. Besoknya di sekolah, Naila terlihat malu-malu kucing ketika Farhan, si kapten bola, mengajaknya pulang bersama. Meskipun sebenarnya dalam hatinya si Naila juga pengen, namun anak ustadz ini menolak dengan alasan bukan muhrim. Akbit grogi gak jelas, Naila malah menabrak cewek bernama Sinta sampai HP epongnya terjatuh. Melihat epong yang dicicilnya di aku-laku jadi matot, Sinta pun meminta Naila untuk menggantinya dengan HP baru. Sinta mengancam akan melaporkan Naila pada polisi jika Naila tidak segera mengganti epongnya ini. Ganti itu HP, ganti. Sesampainya di rumah, Ahmad dan Sri pun syok berat menerima kenyataan jika keluarganya harus mengganti handphone seharga motor. Tak hanya itu, Sri dibikin semakin pusing saat Yasmin memberikan surat tagihan sekolah yang harus segera dilunasi. Malam harinya, Sri yang kebingungan meminta izin pada suaminya untuk mengajukan pinjol agar mereka bisa mengganti HP dan membayar tagihan sekolah Yasmin. Namun Ahmad yang tidak ingin terbelit riba langsung menolak saran tersebut. Tak berselang lama, Ahmad yang mendengar suara ketukan pintu
dan bergegas mengeceknya. Dan ternyata itu adalah Aden yang datang bersama majikannya yang bernama Pak Timbul untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah Pak Timbul, Ahmad pun merasakan aura iblis yang mengganggu keluarga Pak Timbul. Tak ingin membuang-buang waktu, Pak Timbul menuntun Ahmad ke kamar putrinya. Saat itu Ahmad terkejut melihat anak Pak Timbul yang bernama Ratna sedang kerusupan dan bertingkah seperti Spider-Man. Astagfirullahaladzim. Mendengar Ustaz Ahmad akan membacakan ayat-ayat ruqyah, iblis pun berkata jika Ratna sudah menjadi miliknya. Saat si iblis terpojok, entah apa yang telah Pak Timbul lakukan, si setan terdengar menagih janji pada Pak Timbul. Bukan itu saja, si iblis pun bersumpah jika dia akan menyesatkan keluarga Ahmad. Keluar dari tubuh anak ini. Berkat kuasa Allah, Ustadz Ahmad berhasil melakukan ruqyah kepada Ratna. Setelah itu, Ustadz Ahmad langsung menanyakan tentang janji yang ditagih oleh sang iblis. Namun, seolah merahasiakan sesuatu, Timbul mengungkapkan jika hal itu hanya tipu daya setan untuk memfitnah keluarganya. Setelah mendengar penjelasan itu, Ustadz Ahmad yang tidak ingin suuzon dan langsung pamit. Di saat bersamaan, Pak Timbul memberikan segepok uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi seperti biasa, Ustadz Ahmad seketika menolak. Saat Ahmad pamit mengajar mengaji, Sri mengungkapkan jika tadi siang orang tua Sinta datang ke toko untuk meminta ganti rugi. Mereka memberi waktu 1 minggu kepada keluarga Naila. Sri yang sudah putus asa akhirnya mengeluarkan unek-uneknya. Dia pun menyesalkan keputusan suaminya yang selalu menolak uang saat melakukan ruqyah. Sri menganggap jika Ahmad selalu menolak rezeki. Mendengar hal itu, Ahmad meminta Sri untuk sabar dan beristighfar. Setelah perdebatan itu, Ahmad langsung mengajak Naila dan Yasmin untuk ikut mengaji di masjid. Sesampainya di masjid, Ustaz Ahmad langsung memberikan tausiah dengan tema yang sangat penting dan harus diwaspadai oleh orang-orang beriman. Ahmad mengatakan jika iblis memiliki strategi licik untuk menghancurkan sebuah keluarga orang-orang beriman. Iblis akan lebih dulu merusak sang istri atau ibu dalam sebuah keluarga, di mana setelah rasa syukur dan keimanan sang istri goyah, si setan akan dengan mudah menghancurkan keimanan keluarga tersebut. Bertepatan dengan itu, Sri yang kebingungan tiba-tiba sering mendengar ketukan pintu rumah. Ternyata yang datang adalah Ratna, putrinya Pak Timbul. Ratna menjelaskan jika dirinya ingin berterima kasih atas pertolongan Ustaz Ahmad. Namun dia merasa kecewa karena Pak Ustaz selalu menolak uang yang diberikan oleh keluarganya. Dengan sedikit basa-basi, Ratna langsung memberikan sekantong duit yang sempat Ahmad tolak kepada Sri. Di tengah rasa keputusasaannya, Sri seketika menerima uang tersebut meski tanpa sepengetahuan suaminya. Keesokan harinya, Naila dan Yasmin langsung terkesima saat melihat berbagai ragam masakan di atas meja. Ahmad pun tampak keheranan, namun Sri memberitahu jika semalam dirinya mendapat rezeki nomplok setelah Haji Nunu memborong semua pakaian di tokonya untuk ibadah umrah. Sungguh awal dari malapetaka, rupanya Sri telah membohongi suaminya. Di tengah rasa tak percaya, Sri juga mengatakan masalah epong kacangan dan tunggakan SPP sekolah telah dia selesaikan. Siang harinya, Aden yang tampak panik langsung mengajak Ustaz Ahmad pergi ke rumah Pak Timbul. Dan saat sampai di sana, Oh, Ustaz harus ikut saya. Kenapa, Pak? Ayo. Pak, ada ambulan, Pak. Iya, Pak. Astagfirullahalazim. Ustaz Ahmad pun syok parah saat melihat Pak Timbul sekeluarga lockout dengan cara gelayutan secara berjamaah. Sepulang sekolah, entah apa yang merasukinya, tiba-tiba saja Naila yang agamis malah motor-motoran bersama Farhan. Tak cuman itu, Farhan yang merasa yakin Naila masih bersegel langsung memanfaatkan kesempatan untuk mengajaknya jadian. Sedangkan di rumah, Yasmin yang baru pulang sekolah malah langsung rebahan sambil scroll-scroll toko online buat COD-an. Melihat hal itu, Sri meminta Yasmin untuk ganti baju dan segera salat asar. Tapi bukannya menurut, tiba-tiba Yasmin malah menunda-nunda salat sambil main HP. Beberapa saat kemudian,
Yasmin pun panik saat melihat seonggok jasad yang ditutupi kain kotor. Di tengah keanehan yang terjadi, Yasmin mulai merasakan ada yang tidak beres. Ternyata semua itu hanyalah mimpi saat Yasmin ketiduran di waktu asar. Di malam harinya, Sri menceritakan mimpi buruk yang Yasmin alami. Namun di saat itu pula, Ahmad yang syok mengungkapkan jika para warga baru selesai mengurus jasad keluarga Pak Timbul yang tewas gelayutan. Dan menurut kepolisian, diperkirakan mereka sudah tewas 3 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Sri otomatis menjadi panik. Dia pun menyadari jika sosok semalam yang memberinya duit bukanlah Ratna. Ibu kenapa? Jadi yang semalam kasih uang itu siapa? Di tengah malam setelah Farhan menembaknya, Naila yang diajak hangout terlihat harap-harap cemas. Saat Naila mendengar suara ketukan di jendela, saat itu pula si setan yang berhasil mempengaruhi Naila memintanya untuk berdandan secantik mungkin. Setan pun terlihat gembira setelah berhasil menghasut Naila. Dan lebih gilanya lagi, di kencan pertamanya, Naila langsung memberikan hadiah utama, yaitu ngaduk lendir di Hotel Oh Yes. Di pagi harinya, Naila yang masih terpengaruh setan terlihat merencanakan sesuatu pada seragam sekolahnya. Sesampainya di sekolah, para siswa pun melongo saat melihat penampilan Naila yang alim kini berubah menjadi LC diskotik. Dan saat bertemu dengan Farhan, dia langsung memuji jejalan ikan lelenya yang mampu menghancurkan celengannya sampai babak belur. Semalam kamu. Dan di dalam kelas, Sinta dan sirkelnya langsung melongo saat melihat penampilan baru si Naila. Saat itu, Naila langsung mengajak Sinta buat adu seksi dan kecantikan. Di malam harinya, Naila yang linglung seketika heran saat mendapat surat teguran dari sekolah. Tak hanya itu, dia juga tak ingat telah memotong roknya sependek ini. Apalagi saat ini dia merasakan perih di dalam cangcutnya. Rupanya Naila yang dipengaruhi setan tidak mengingat semua kemaksiatan yang dia lakukan. Namun baru saja sedikit sadar, tiba-tiba Naila kembali kerusupan sambil senyum selera pedas. Di waktu Isya, Naila langsung membangunkan adiknya untuk mengerjakan salat berjamaah. Namun astagfirullah, Yasmin pun panik saat melihat kakaknya tiba-tiba menjadi dedemit. Dan saat orang tuanya datang, Yasmin mengungkapkan jika kakaknya kerasukan hingga membuat jarinya bengkok. Sesaat kemudian, Ahmad yang jago ruqyah tidak bisa merasakan kehadiran setan di rumahnya. Kemudian Ahmad pun membuka mata batin Yasmin agar bisa menunjukkan di mana sosok itu berada. Seketika Yasmin pun syok parah saat melihat sosok setan yang telah merasuki kakaknya. Namun seakan terkena silau, Ustaz Ahmad tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Yasmin. Singkat cerita, Naila yang telat datang bulan otomatis syok karena menyadari dirinya telah berbadan 2. Rupanya benih kapten bola itu benar-benar jos ke gawang Naila. Di keesokan harinya, Naila yang ingin memberitahukan hal ini kepada Farhan seketika ngurut dada saat melihat Farhan udah jadian dengan Sinta. Alhasil, Naila harus merasakan pengalaman enaknya semenit susahnya seumur umur. Sekembalinya ke rumah, Naila pun panik saat wajahnya yang pucat mulai dicurigai ayahnya. Namun dia beralasan jika dirinya sedang masuk angin. Setelah itu, Ahmad menegur Yasmin dan Sri yang akhir-akhir ini yang udah jadi kaum rebahan, sampai-sampai dirinya lupa salat. Tak berselang lama, tiba-tiba Pak Iwan datang untuk meminta bantuan ruqyah. Namun, sesampainya di TKP, Ahmad tampak kesulitan. Ahmad pun kaget saat dirinya tidak mampu melakukan ruqyah. Di saat itu pula, si setan berkata, jika harta haram yang keluarga Ahmad nikmati membuat doanya tidak lagi mustajab. Mendengar hal itu, tentu membuat Ahmad kebingungan. Sekembalinya ke masjid, Ustadz Ahmad yang kepikiran ucapan setan tiba-tiba bertemu dengan Haji Nunu. Ahmad pun bertanya, apakah benar jika tempo hari Pak Haji memborong semua baju koko di tokonya. Namun betapa syoknya Ahmad saat Haji Nunu mengatakan jika dia tidak merasa membelinya. Sepulang ke rumah, Ahmad yang merasa Sri telah berbohong langsung menanyakan dari mana Sri mendapat uang sebanyak itu. Namun,
Belum sempat menjawab seketika, mereka pun panik saat melihat Naila yang malah pingsan. Setelah menidurkan Naila, Ahmad kembali menanyakan dari mana uang yang Sri dapat. Sambil menahan tangis, Sri berkata jika uang tersebut merupakan pemberian Ratna. Namun dia baru sadar jika malam itu sebenarnya Ratna sudah wassalam. Ibu terima dari Ratna ya, Ibu minta maaf. Ayah maaf. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Ahmad yang akan pergi meminta Sri untuk menjaga anak-anak. Hingga setelah Ahmad pergi, sambil menahan tangis, Naila langsung memberitahukan tentang kehamilannya. Antara lemas, kecewa, dan pengen ngamuk, Sri hanya bisa memeluk putrinya. Terlebih apa yang keluarganya alami merupakan tulah dari uang haram yang dia terima dari dedemit di malam itu. Di tempat lain, tampak Ahmad yang syok saat melihat Aden dan keluarganya terkapar bermandikan cairan merah. Hingga di tengah sekaratnya, Aden yang merasa berdosa menyempatkan diri untuk menceritakan tentang pesugihan yang dilakukan keluarga Pak Timbul. Saat itu dia sempat memergoki Pak Timbul sedang melakukan pesugihan monyet loreng di pohon dekat rumahnya. Agar putrinya tidak menjadi tumbal, Pak Timbul membagikan uang agar bisa menunda penumbalan putrinya. Tak cuman itu, keluarga Aden yang sempat menerima uang itu ikut menjadi korban penumbalan Pak Timbul. Setelah Aden benar-benar lock out, Ahmad bergegas untuk pulang karena khawatir akan keluarganya. Sedangkan di rumah, Sri hanya bisa melamun dan menyesali kebodohannya yang tidak menurut pada suami. Namun, tiba-tiba Maaf ya. mendengar teriakan si ibu, Yasmin dan Naila bergegas mengeceknya. Betapa syoknya mereka saat melihat si ibu yang kerusupan. Untung saja dengan menggunakan kursi warteg, Naila berhasil menghentikan si ibu. Namun tiba-tiba betapa syoknya Yasmin saat melihat kakaknya tewas dirujak oleh si ibu. Di tengah ketegangan itu, Sri mengungkapkan jika Yasmin tidak akan mati malam ini. Ketika Amnat datang, dia syok sejadi-jadinya saat melihat Naila tewas mengenaskan tanpa dia tahu jika sebenarnya Naila sedang mengandung benih Farhan. Dan saat emosi semakin memuncak, Ahmad menanyakan siapa yang telah melakukan semua ini. Namun Ustaz Ahmad yang kelepasan setan secara tidak sadar menghabisi istrinya sendiri. Namun tangis Ahmad seketika pecah saat melihat istrinya yang tewas di tangannya akibat godaan setan yang terkutuk. Ringkas cerita, setelah insiden tersebut Ustaz Ahmad yang ditetapkan sebagai tersangka harus menjalani hukuman selama 20 tahun penjara. Beberapa bulan kemudian, saat itu Yasmin datang menjenguk sambil menahan tangis. Ustadz Ahmad yang terkena tipu daya setan hanya bisa meminta maaf kepada putrinya. Dan saat Ustaz Ahmad yang akan kembali ke sel, dia meminta Yasmin lebih mendekatkan diri pada Allah agar bisa terhindar dari godaan setan. Mendengar hal itu, Yasmin hanya meminta ayahnya untuk selalu sehat walafiat. Namun tanpa diduga, setan yang menghancurkan keluarga Ahmad kini bersemayam di tubuh Yasmin. Menyadari hal itu, Ustaz Ahmad yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berusaha menguatkan iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasmin selalu ingat yang sering ayah. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.